Halo, siapa nih? Kita kedatangan cowok-cowok ganteng terus ya. Iya. Gondrong siapa nih? Boleh dong kenalan namanya siapa? Gue bukan tamu ini. Oh, Gue tamu yang pengen diundang sebenarnya. Enggak, biar teman-teman kita yang nonton nih pada tahu ini siapa. Boleh dong kenalan gitu. Dulu. Iya nih. Rangga. Serangga. Enggak lagi. Iya. Halo yang di sana ini bareng Denny Setiawan nih. Mungkin tinggal di Bandung ya. Biasanya teman-teman panggil Kang Denny. Gimana? Orang teman-teman Bandung pada sehat? Ternyata tamu kita. Sehat kita. Ya, alhamdulillah. Gimana nih? Ada obrolan apa nih malam ini nih? Iya Kang Den. Cewek gelis Bandung. Ya, mau bahas itu aja gimana gitu. Gue kadang deg-degan tapi bahasnya. Aduh. Sebenarnya gua yang deg-degan gitu ya. Kalau gua takutnya gini ya. Viewernya itu kebanyakan apa ya? Cewek-cewek yang pernah sakit hati sama gua. Aduh. Ada, Bet. Coba kalau yang nonton ada dari salah satu itu, komen ya di bawah. Gue pengen tahu siapa. Waduh, gawat tuh nanti gawat deh. Dikata. Ini nih kalau Gimana? Ini kalau di Bandung tuh ini Kang Denny tuh kayak ininya, Rangganya. Don Juan. Kemana-mana bawa buku baca puisi gitu kan. Kayak orang gila kemana-mana bawa buku. Aduh. Gimana Kang Den? Apa kesibukan sekarang Kang Den? Sekarang gue sebenarnya kemarin udah lulus sih ya. Udah lulus dari kuliah lagi. Istilahnya ya lulus itu ya sudah apa ya? Oh, iya. Sudah selesai. Itulah. Sudah selesai. Apa ya? Ya mungkin sampai saat ini nggak tahu. Kali aja gue nanti bisa belajar lagi ya, meningkatkan ngambil postdoc atau doktornya di situ. Bisa balik lagi kan ke institusi. Bisa. Kalau butuh. Ya. Kalau mereka butuh. Betul. Sekarang kan lagi nggak butuh, berarti dibuang. Iya. Aduh. Kalau kata begitu. Aduh. Ya biasa lah ya. Itu apa namanya? Prinsip ekonomi ya. Kalau demand-nya lagi butuh ya dipanggil lagi gitu ya. Tapi Kang Den ini memang tapi gini Kang Den ini memang dari kecil di Bandung. Enggak. Gua lahir sampai SMA tepatnya di Cikondang, desa Cikondang. Di mananya Los Angeles loh. Ya mungkin 17.000 kilometer lah ya kalau dari Los Angeles ya. Desa Cikondang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, perbatasan dengan Jawa Barat lah gitu. Makanya gua sekalian di Sherlock biar tahu. Punya bahasa ibu, bisa ngapak ya. Sedikit Sunda kasar ya bisa lah. Jadi ya. Berarti bisa bisa ngomong kumaha damang, bisa dinengke dewek gitu ya. Iya, betul. Ya gitulah. Iya. Betul. Ini dulu nih. Dulu nih Indra, kalau misalnya lu nitip absen,
Ya kan? Sama anak-anak Cilacap tuh itu resikonya gede. Kenapa? Gede. Ya kalau misalnya ditanya, tadi gue diabsenin. Orang iso kan, absennya celuk gitu kan. Kalau kenceng kan nggak bisa ditipu tuh kan. Ya lah. Absen celuk. Ya. Andra ngerti nggak tuh celuk apa tuh? Gua ngertinya celup. Enggak lah, absennya panggil. Iya. Celuk itu. Enggak mungkin. Absennya panggil. Kalau yang di jalan, absen jalan bisa lah ya, tulis nama ya, gitu ya. Absen tulis nama bisa. Iya, diiderin gitu ya, bisa. Tulis jalan gitu kan, kampus Jakarta kan. Iya, Sira Pak, Sira. Udah pasti bukan, udah pasti bukan. Iya. Walaupun suaranya dibedain, umpamanya Jamal. Ya, gua nitip ke si Jamal gitu kan. Pasti panggil Denny, ya tetap aja nggak bisa. Gitu Ndra, itu celuk itu. Diceluk. Gimana nih? Iya. Jadi obrolan apa yang menarik nih? Setelah SMA? Ya, baru gua ke Bandung. Setelah SMA lulus baru gua ke Bandung gitu. Barulah disitulah gua tahu gimana kota sebenarnya gitu ya. Setelah kurang lebih 18 tahun di desa gitu ya. Baru gua ke kota Bandung, Jawa Barat. Kota merubah segalanya berarti. Bisa jadi merubah. Emang ya gitulah. Mungkin bisa juga jadi tema ya. Sebenarnya bukan hanya beban hidup aja yang merubah kita ya. Ibu kota manapun gitu ya bisa merubah kita gitu ya. Mau merubah ke arah mana gitu ya. Mungkin itu yang enak dibahas kali ya malam ini. Bisa. Emang ada pengalaman apa dari banyak? Aduh. Banyak lah. Banyak banget lah. Bisa ya. Banyak. Kota itu bisa ya. Anak alim, anak kiai udah ke kota itu bisa rusak juga. Jadi ngomongin Android. Ya ngomongin yang merasa aja lahir ya. Di kota. Gue kira ngomongin di kota. Android ini anak kiai. Tapi emang lahirnya di kota juga. Tapi kenapa selalu diceritakan ke arah negatif? Ya, kenapa selalu orang dari desa ke kota dianggap menjadi negatif? Iya. Padahal banyak juga yang jadi positif. Betul. Banyak sekali. Positif. Ya. Betul. Khairil Tanjung ya, anak singkong sekarang top 10 orang terkaya di Indonesia gitu ya. Tapi itu enggak, sebenarnya obrolan yang seperti Khairil Tanjung itu bagi kita ya itu tidak terlalu cukup menarik gitu ya. Gitu ya. Itu udah gitu ya. Enggak menarik sebenarnya di mata kita. Udah terlalu banyak yang ceritain. Udah terlalu banyak gitu. Anak singkong jadi pengusaha, jadi orang terkaya di Indonesia nomor sekian, ya itu enggak menarik bagi kita. Nggak menarik. Kita biasa bahas anak siapa nih kan gitu ya kita biasa bahas. Iya. Kalau jelas anaknya singkong biasa. Iya. Kalau matanya mirip mata lu, nah itu luar biasa. Kayak gitu ya, luar biasa. Betul. Itu menarik sekali itu diobrolkan. Coba Ndra. Ya, kalau dulu teman-teman gua lulus SMA kebanyakan ke Jawa lah ya, Jogja, Semarang, Purwokerto gitu ya. Ya, itu bisa merubah segalanya gitu ya. Merubah orang jadi dua tipe gitu ya. Tipe yang menjaga gitu ya, menjaga sifatnya
dari yang dulu di desa itu tetap kayak lu mah nggak pernah berubah ya gitu. Ya, ada yang anjing lu udah dari kota beda banget lu gitu ya, pergaulannya ininya itunya gitu. Itu. Kayak lagu Suci dan Tejo. Oh, iya. Betul. Si Tejo itu ya mungkin itu bisa jadi satu contoh ya. Satu contoh pembelajaran lah ya yang menarik gitu ya. Ya, mungkin itu ada kaitannya juga sama, bisa jadi kemarin itu ada teman deket kita gitu ya. Ya, banyak lah ya teman deket kita mungkin asalnya dari daerah gitu ya. Yang justru gitu ya bisa dirubah sifatnya gitu ya oleh kerasnya ibu kota, bisa juga gitu. Bisa. Gue butuh waktu emang menebak teman dekat kita itu gue butuh waktu. Iya, karena kita ini punya banyak sekali teman dekat gitu. Betul. Iya. Apakah dia teman atau bukan kan nggak tahu juga. Iya. Pasti dekat, Ndra. Dia pasti dekat. Dekat pada saat itu gitu. Nggak tahu kalau sekarang, nggak tahu dekat, nggak tahu jauh. Gue juga nggak tahu gitu. Takutnya kita kan pribadi masing-masing ya. Iya. Kita anggap temen dia enggak. Ya, kan? Bisa jadi. Sebenarnya gue punya, nantilah gue share. Itu ada quote yang bener-bener madeg lah gitu. Gue itu sebenarnya dari kemarin sumpah gua itu mau jadiin status di WA gitu. Cuman ini pasti lumayan. Yang jadi dilihat atau enggak? Iya, itu dia. Kalau gua Kang udah pasti enggak dilihat. Karena saking deketnya gue delete nomornya. Karena udah dekat. Saking dekatnya, ngapain harus disimpan nomornya kan? Udah hafal lah kalau cuma. Hafal. Bener. Saking dekatnya. Iya. Kenapa Kang Den? Kenapa Kang Den bisa bilang dia berubah gara-gara ke kota? Ya banyak hal gitu. Ya nggak tahu itu fair atau enggak ya. Itu suatu senjata ya, biar survive, biar bisa bisa berdiri gitu ya dengan kejamnya ibu kota gitu ya. Itu bisa seperti itu gitu ya. Jadi ya mungkin suatu keniscayaan juga ya untuk sebagian orang gitu ya, bahwa kita itu harus berubah gitu ya, dengan melihat kondisi gitu ya, kondisi medan yang kita lalui gitu. Makanya mungkin ya seperti itu, harus merubah gitu ya. Even perubahan itu dilakukan terhadap teman dekat umpamanya gitu ya. Yang saya nggak tahu nilainya itu bisa positif atau negatif gitulah. Ya mungkin seperti itulah. Bukan, jangan Kang Den. Takut ya. Tuntutan perubahan dia itu buat menyelamatkan dirinya atas beban-beban yang dia pikul kan. Maksudnya beban keluarganya yang harus bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Makanya yang tadi gue bilang, kita mungkin nganggap dia teman, tapi dia nggak nganggap kita teman. Mungkin alat, mungkin pijakan, ya kan macam-macam. Bisa jadi Kang Denny anggap dia teman, tapi gua enggak gitu. Iya. Bisa jadi gitu kan. Sangat mungkin seperti itu, sangat mungkin. Karena saya melihatnya juga emang seperti itu gitu. Saya melihatnya seperti itu gitu ya. Jadi fenomena yang terjadi itu saya bisa lihat ya seperti itu gitu. Jadi quote yang saya baca itu ya, gini, nikmatilah pertemanan
pertemanan kalian itu ya untuk saat ini gitu ya, belum tentu ke depannya atau bisa jadi ke depannya kalian itu akan menjadi musuh gitu. Itu quote-nya kalau saya artikan dari bahasa Inggrisnya gitu. Jadi nikmatilah pertemanan kita hari ini gitu ya. Karena akan sangat mungkin gitu ya. Karena gue udah tahu, udah ada contohnya gitu ya. Karena kalau gue jangan sih saya nyalahin quote itu dan quote yang nulis itu gitu. Kalau gue sih gini kan. Kalau gue sih gini. Iya. Selama gua nggak ada hubungannya sama Kang Denny, dan Kang Denny masih ada di nomor WA gua, nah, menurut saya itu bukan teman dekat, tapi teman selamanya. Amin, 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 amin. Misalnya saya sudah tidak ada urusannya, misalnya kita sudah tidak satu kampus tadi, ya kan? Terus nama Kang Denny nggak ada di WA, ya berarti memang kita pernah menjadi teman dekat. Nah, begitulah kira-kira. Tapi ada sebenarnya ya. Ada. Yang ada nomor di phonebooknya itu yang di delete. Ada. Oh, kalau saya banyak, cukup banyak. Daripada karena kebetulan gue gaptek, gue nggak bisa ngeblok. Kan Andra yang bilang, gue diajarin Andra. Gue diajarin Andra, kalau lu pusing lihat orang, ya udah lu blok aja sih, gitu kan. Dan itu betul. Ya gue males ngeliat nih orang status tai gitu, udah blok aja. Nah, berhubung gue gaptek, gue nggak bisa ngeblok. Iya, kan bisa di-delete. Gue delete aja nomornya. Itu aja. Tapi kan ke-delete kan karena hafal kan nomornya kan. Oh iya tadi, teman dekat. Iya. Teman dekat. Bonding. Enggak, bisa juga gini. Bisa juga gini ya. Enggak. Mungkin Ompul gini. Gimana Kang Den? Gini, saya tahu ya, kalau kita pengen membuang itu sesuatu yang kotor umpamanya ya, sesuatu yang jelek ya. Nah, mungkin Ompul ngasih namanya tai gitulah, gitu ya. Jadi anjing ini tai bangke lah, bau banget. Ngomong kemarin apa-apa anjing gitu ya, bau lah ini orang nggak jelas, tai lah, buang aja gitu. Mungkin bisa juga gitu ya. Iya bisa. Sangat mungkin sih. Iya. Ya, bisa. Untungnya gua apa ya? Gua ada sih gitu. Tapi gua nggak nulisnya itu. Gua masih nyimpen gitu. Gua kasih nama ngewe gitu ya. Anjing tai. Nah, bisa nebak kan itu siapa gitu ya. Cukup kotor. Ya, karena itu tapi ada. Gini. Iya, tapi gini, balik lagi. Emang apa yang membuat Kang Den bisa berpikir punya teman berubah seperti itu? Karena dia ke kota. Betul. Atau jangan-jangan memang dari dulunya udah seperti itu. Itu yang belum gua gali gitu. Cuman kalau gua ngelihat ya ada banyak kemungkinannya gitu ya. Sampai sifat asli dia itu ya sampai terkikis gitu, sampai hilang dan berubah menjadi sifat-sifat yang seperti itu tadi, berubah lah gitu. Jadi dia mungkin kalau di dalam superhero itu karena kekuatan atau kekejaman ibu kota yang tidak bisa diolah atau dirubah menjadi sesuatu yang positif, makanya baliknya itu menjadi sesuatu yang negatif gitu. Banyak hubungannya gitu. Hubungan banyaklah keuntungan, kebutuhan gitu ya. Makanya orang berubah gitu. Karena mengingat orang tua gue, waktu itu gue berbuat
yang hasilnya positif malah dimarahin, Kak. Jadi waktu gue dipindahkan ke desa, pas ke Jakarta, hasilnya positif. Tapi orang tua gue juga, kenapa positif? Gue tahu positif itu positif 2 strip itu ya. Iya, positif 2 strip itu tadi. Iya, makanya. Jadi ternyata tidak selamanya yang positif itu baik. Iya, gitu. Betul juga, betul juga. Ya sama lah kalau untuk yang apa ya hari ini ya bisa aja positif COVID gitu ya, itu bisa aja menjadi sesuatu yang bahaya, sesuatu yang tidak baik gitu ya, itu positif COVID gitu ya seperti itu sih gitu. Jadi emang gitu, seperti itulah dunia merubah seseorang gitu ya banyak lah seperti sebelumnya kita obrolin gitu ya, anak yang dari kecil dididik di lingkungan yang ya bisa dikatakan yang agamis lah, bisa aja itu bukan menjadi garansi lah bahwa dia akan selamanya menjadi baik gitu, bisa jadi. Lalu menurut Kang Den yang baik itu seperti apa? Lah saya nggak tahu nih. Kita ini kan terlalu mudah saja mengecap orang. Dia mah nggak baik gitu. Dia mah tai gitu. Dia mah tadi ewek gitu. Hanya karena tidak cocok sama yang kita mau. Kadang kan seperti itu. Betul. Kalau gue kan memang mendelete tadi kan karena gue udah mencoba cara A, B, C, D, E, F, G, delete. Selesai. Iya. Atau mungkin yang gampang, gimana caranya biar dianggap jadi teman yang baik. Nah gitu kali ya. Iya. Karena itu kan umumnya persepsi orang kan, persepsi kita terhadap orang. Iya. Setuju. Saya cinta Lindu aja gitu ya kemarin. Iya. Gimana Kak? Iya. Gimana ya mungkin apa ya mungkin itu kayak orang kampanye musim pemilihan kali ya bisa aja kita kan nggak tahu gitu ya. Ya yang paling gampang ya orang ya memainkan kata-kata gitu ya, membuat orang percaya gitu ya, secure, aman, udahlah aman, tenang aja, gua usahain kok, tenang aja udah, yang penting bantu gua lah. Tapi in the end ya gua nggak tahu gitu ya, apakah ya yang jelas akhirnya ya seperti itu gitu ya. Yang ada ya cuman pepesan kosong gitu. Ya bisa jadi kan gini Kang, bisa jadi yang berjanji tadi ya memang tidak mengerti dengan kata-kata janji. Gitu. Dia tidak mengerti makna dari sebuah janji. Ya, dia kira janji itu kan ya yang penting gue udah ngomong, kalau nanti nggak kejadian gue udah usaha loh gitu. Usahanya apa ya kita juga nggak ada yang tahu gitu, karena bisa jadi gimana? Yang sering gue dengar tuh biasanya insya Allah tapi ya udah insya Allah aja, nggak ada usahanya. Kalau gue kan yang paling kalau udah ngomong gitu tuh biasanya udah pasti nggak mungkin terjadi lah. Iya. Padahal harusnya di agama itu insya Allah itu 99% terjadi. Iya. Gimana ya? Kalau gue kan sering ngomongnya gini, Indra.
gue usahain tapi gue nggak janji loh ya. Nah, kan ada kan kata-kata kayak gitu. Ada. Gue usahain tapi gue nggak janji. Misalnya waktu itu kemarin Andra kan telepon tuh, Brett jam 10 M gitu. Oh iya Andra, gue usahain, tapi gue nggak janji gitu kan. Iya kan, gue usahain nih. Iya, gue usahain, ya kan. Tapi lu bilang gila kan, gitu aja. Gitu aja. Nah, gimana Kang Den? Apakah itu survive mode-nya dia? Akhirnya dia menebar janji palsu, atau memang ya orang dengan kemampuan seperti itu ya janjinya memang hanya sampai situ. Yang salah kita yang percaya. Iya. Dikasih angin sorga. Ya. Bisa jadi seperti itu, gitu. Kalau saya ngelihat ini karena apa ya? Karena sistematis gitu ya. Karena ya orang mungkin gini, keputusan terakhir bukan di tangan saya gitu ya. Keputusan terakhir ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu di belakang itu perjalanannya seperti apa, saya nggak tahu gitu. Emang benar gitu ya. Di dalam hampir semua lah ya, di dalam sistem manajemen atau apalah ya, itu pasti ada yang memutuskan ya, itu ya orang tertinggi gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Ya, yang saya percaya adalah ya saya sudah diusahakan semaksimal mungkin gitu, umpamanya gitu ya, umpamanya seperti itu, dan itu yang saya yakini kebenarannya gitu. Ya seperti itu, walaupun akhirnya ya gue kayak gini gitu, tereliminasi. Tapi sampai mana Kang Denny percaya akan sebuah usaha tadi? Gue percayalah dia udah usaha. Iya. Ya. Karena kan akhirnya Kang Denny harus percaya bebek ini terbang kan? Iya. Betul. Jadi gimana ya saya menjelaskannya ya? Monyet berenang. Iya kan, akhirnya Kang Denny ada di sebuah titik bahwa tenang gitu loh. Tenang bahwa ya naga itu ada dan besok dia akan bisa manjat. Iya kayak gitu. Kenapa kan? Ya, gua mungkin nggak tahu lah ya. Sebatas apa yang gua lihat ya, apa yang gua dengar gitu ya. Karena itu emang kemampuan maksimal yang gua bisa artikan gitu ya, gua serap artinya gitu. Jadi apa yang gua lihat, apa yang gua dengar gitu ya, bisa ya seperti itu. Gua udah telepon si A si B, udah ini kok, gua udah bentak-bentak, gua udah email sana sini gitu. Tapi ya sorry gitu ya, untuk di sini gitu. Jadi ya, dan itu memang ada bukti. Dan itu memang ada buktinya kan, tapi iya betul. Ya gua ya menghargai gitu ya apa yang sudah diusahakan gitu ya. Gitu. Jadi gua sebenarnya ya itulah, mencoba mengurangi energi negatif, menambah energi positif gitu ya. Sesungguhnya apa yang kita tanam itu yang akan kita hasilkan gitu ya. Itu sih gua mikirnya gitu ya. Pasti Kang. Ngomong-ngomong gimana? Kan tadi kan berbicara tentang janji dari teman, usaha. Yang akhirnya melahirkan sebuah kekecewaan menurut Kang Denny. Iya. Iya kan? Kekecewaan, padahal mungkin saja
dia sendiri udah berusaha semaksimal yang dia bisa. Ya. Iya. Nah, menanggulangi kekecewaan terhadap temannya ini gimana akhirnya? Padahal ya kan nggak tahu juga, emang menurut dia udah usahanya udah maksimal, tapi yang Kang Denny lihat mungkin ya kok lu cuma segitu doang, kan biasanya kan ada tuh terjadi yang kayak gitu. Iya. Oh, sering. Iya. Sebenarnya di samping itu banyak ada temen gua yang menasehati gitu. Ya. Di sisi lu lagi diusahain, jangan terlalu percayalah ya dengan angin surga gitu ya. Lu cari juga yang lain gitu. Lu kan punya banyak temen juga gitu ya. Nah, rezeki bukan di situ juga gitu ya. Rezeki banyak di mana-mana, banyak gitu. Ya sebar-sebar juga lah gitu. Ya itu juga gue udah lakuin gitu ya. Ya itu apa ya, bagian dari sebuah apa ya, pilihan gitu ya, jalan yang lain lah gitu, yang harus emang gua pikirkan gitu ya. Jadinya ya gua tidak berpatok pada satu tawaran atau satu janji gitu ya. Gua cari peluang-peluang yang lain gitu ya. Itu sih gua ngatasinya ya seperti itu gitu. Jadi kedepannya kalau dijanjiin udah tenang aja, gak usah kemana-mana. Nah itu sebelum ada bukti. Palsu. Nah, iya, sebelum ada bukti jangan terlalu dengerin gitu. Bisa juga seperti itu. Itu emang gini ya. Selain apa ya? Ya emang kita harus evolusi gitu ya, pemikiran gitu ya. Ya seperti itu gitu. Ya emang harus kayak gitu. Ada plan A, ya kita harus sebisa mungkin membuat plan B gitu ya. In case gitu ya. Jadi gini, gua sebenarnya gimana? Kang Den, berarti apa namanya? Secara nggak langsung kita menyatakan bahwa kita tidak pernah bisa percaya sama orang lain dong ya. Ya. Sepenuhnya kan. Ya sebenarnya itu apa ya? Itu sebenarnya pernyataan yang kalau gua Sebentar. Mendingan daripada keputus kan jawabannya Kang Den ini nih, tentang kita tidak percaya sepenuhnya kepada orang lain. Saudara-saudara, jangan percaya, saudara-saudara. Kita lanjut di sesi selanjutnya. Ini udah mau habis. Nanti keputus. Oke? Bye dulu. Bye. Iya. Ini Kang, ini efek Zoom gratis ya kayak gini nih. Oke. Bye dulu. Dadah. Udah tidur. Udah tidur. Aman. Oke, kita mulai ya. Halo, siapa nih? Kita kedatangan cowok-cowok ganteng